Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indra Fani. Saya merupakan mahasiswa Universitas Siber Asia, eh, program PJJ Informatika semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya mau mempresentasikan tentang Industri 4.0 dan Society 5.0 dalam subtema yaitu membentuk masa depan. Apa yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini yaitu pertama pengenalan industri 4.0, dampak industri 4.0, pengenalan society 5.0, teknologi kunci society 5.0, dampak society 5.0. Selanjutnya ada tantangan dan etika, dan terakhir ada masa depan integrasi industri 4.0 dan society 5.0. Eh, Oke, selanjutnya ada slide pembahasan pertama yaitu industri 4.0, definisi. Industri 4.0 atau revolusi industri keempat merujuk pada transformasi besar dalam proses manufaktur industri melalui integrasi teknologi canggih seperti Web of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, huge information atau informasi yang sangat luas, otomatisasi, dan sistem cyberfisik. Konsep menekankan konektivitas dan digitalisasi untuk menciptakan pabrik pintar yang mampu beroperasi dengan efisiensi tinggi, fleksibilitas, dan personalisasi produk yang lebih canggih, yang lebih besar. Dengan manfaat teknologi ini, Industri 4.0 bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, menciptakan peluang inovasi dalam berbagai sektor industri. Slide selanjutnya adalah teknologi kunci 4.0. Di sini saya membagi empat, yaitu IoT, AI, Big Data, Cloud Computing. IoT merupakan konsep di mana berbagai perangkat fisik, mulai dari peralatan rumah tangga hingga mesin industri, terhubung ke internet atau saling berkomunikasi melalui sensor. Perangkat ini dapat mengumpulkan dan berbagi data, memungkinkan otomatisasi dan kontrol lebih cerdas. Selanjutnya, AI adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem dan mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ini termasuk kemampuan untuk belajar dari data, kita menyebutnya machine learning, memahami bahasa alami, mengenali pola, dan membuat keputusan, bahkan memahami emosi dari manusia itu. Selanjutnya adalah big data, merujuk pada kumpulan yang sangat besar, yang kita maksud dengan data, kompleks dan beragam yang tidak dapat diolah dengan metode tradisional. Data ini berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, transaksi bisnis, dan tentunya dari IoT, perangkat-perangkat IoT. Selanjutnya ada cloud computing. Cloud computing adalah model penyediaan layanan komputasi melalui internet, memungkinkan pengguna mengakses sumber daya seperti server, penyimpanan basis data, jaringan, perangkat lunak, analitik on demand, yang termasuk juga dengan server hosting. Selanjutnya adalah dampak industri 4.0. Di sini saya eh, membaginya menjadi tiga, yaitu perubahan di sektor manufaktur, otomatisasi dan efisiensi, dan terakhir adalah kostumasi massal.
Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan di sektor manufaktur melalui adopsi teknologi canggih seperti IoT, kecerdasan buatan AI, big data, dan otomatisasi yang menciptakan pabrik pintar dengan efisiensi tinggi dan kemampuan produksi yang fleksibel dan dipersonalisasi. Selanjutnya adalah ada otomatisasi dan efisiensi dalam industri 4.0. Otomatisasi dan efisiensi dicapai melalui integrasi teknologi seperti IoT, kecerdasan buatan, dan sistem cyber fisik yang memungkinkan proses produksi yang lebih cepat, akurat, dan fleksibel. Selanjutnya adalah kustomisasi massal, yaitu industri 4.0 memungkinkan produksi barang yang dipersonalisasi secara efisien dalam skala besar dengan memanfaatkan teknologi seperti IoT, kecerdasan buatan, dan manufaktur adiktif atau 3D printing. Selanjutnya adalah Society 5.0 definisi. Untuk definisi singkatnya adalah konsep masyarakat masa depan yang menggabungkan kemajuan teknologi dan revolusi industri keempat seperti IoT, AI, Big Data, robotika, dan untuk mengatasi berbagai tantangan sosial. Eh, Asal-usul Society 5.0 ini adalah berawal dari diperkenalkan oleh Jepang pada 2016 dengan konsep masyarakat masa depan mengintegrasikan teknologi canggih dari industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Berikut ini adalah gambarnya kurang lebih. Sini ada beberapa dari berbagai sektor yang saling terhubung seperti pertanian, bahkan kesehatan, transportasi, pembangkit listrik, dan ini selalu saling terkoneksi sehingga membentuk Society 5.0. Ya, perbedaan industri 4.0 dan Society 5.0 adalah dari kita bandingkan melalui tiga aspek, yaitu fokus, tujuan, dan skala. Oke, untuk fokus di industri 4.0 adalah manufaktur, sedangkan di society adalah seluruh aspek masyarakat. Sedangkan di tujuan, industri 4.0 adalah efisiensi produksi, sedangkan di society 5.0 solusi masalah sosial. Sedangkan kalau untuk skalanya, industri 4.0 adalah industri, sedangkan society adalah masyarakat luas. Jadi di sini terlihat perbedaannya. Selanjutnya adalah teknologi kunci Society 5.0, yaitu saya membaginya ada 5, yaitu pertama AI dan machine learning yang canggih, yang kedua IoT yang lebih luas, yang ketiga robotika dalam industri sehari-hari, yang keempat adalah teknologi kesehatan jarak jauh. AI dan machine learning yang canggih adalah memungkinkan komputer meniru kecerdasan manusia dan belajar dari data secara otomatis, meningkatkan kemampuan analisis, prediksi, dan otomatisasi dengan sedikit intervensi manusia yang kita sebut dengan di sini serba otomatis. Kedua adalah IoT yang lebih luas. Di sini yang disebut dengan IoT yang lebih luas adalah mencakup jaringan perangkat yang terhubung melalui internet, memungkinkan mereka berbagi data secara berkomunikasi secara otomatis, meningkatkan efisiensi dan pemantauan di berbagai aplikasi. Selanjutnya adalah robotika dalam kehidupan sehari-hari.
mencakup yang dimaksud dengan mencakup penggunaan robot juga rutin seperti pembersihan rumah, asisten pribadi, aplikasi dalam kesehatan yang meningkatkan kenyamanan dan efisiensi. Selanjutnya adalah teknologi kesehatan jarak jauh yang memungkinkan pasien menerima pelayanan medis dan konsultasi melalui perangkat digital dan kenyamanan layanan kesehatan. Selanjutnya adalah dampak Society 5.0 yang saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu transformasi pendidikan, revolusi layanan kesehatan, solusi penuaan populasi, manajemen sumber daya dan lingkungan. Revolusi pendidikan dan Society 5.0 menggunakan teknologi canggih untuk personalisasi, interaktivitas, dan aksesibilitas. Meningkatkan pengalaman belajar dan keterampilan siswa untuk di masa depan. Revolusi layanan kesehatan Society 5.0 menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan diagnosa, perawatan, dan pemantauan kesehatan, menciptakan sistem yang lebih personal, proaktif, dan terintegrasi. Selanjutnya adalah dalam solusi penuaan populasi. Dalam Society 5.0, teknologi seperti robotika dan AI digunakan untuk meningkatkan perawatan dan kualitas hidup lansia yang mendukung kehidupan mandiri dan aktif di tengah penuaan populasi. Yang kasus seperti ini yang mungkin yang lagi digunakan di Jepang. Soalnya di sana itu masyarakat usia non produktif sangat lumayan banyak. Selanjutnya, manajemen sumber daya dan lingkungan. Dalam Society 5.0, manajemen sumber daya dan lingkungan didukung oleh teknologi canggih seperti IoT, Big Data, untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta dampak lingkungan. Teknologi ini memungkinkan analisis real time dan pengambilan keputusan yang lebih efisien, tentunya mendukung keberlanjutan dan pengurangan jejak lingkungan dengan cara yang lebih terintegrasi dan responsif tentunya. Selanjutnya, tantangan dan etika. Saya membaginya menjadi 4 tentunya, yaitu keamanan data dan privasi, kesenjangan digital, perubahan struktur pekerjaan, dan yang terakhir adalah isu etika AI. Keamanan data privasi dalam industri 4.0 dan Society 5.0 melibatkan perlindungan dan data insensitif, risiko pelanggan, dan penyalahgunaan dengan fokus pada kebijakan keamanan dan transparansi untuk memastikan teknologi yang secara etis. Selanjutnya adalah kesenjangan digital. Kesenjangan digital dalam industri 4.0 dan Society 5.0 mencakup ketidaksetaraan akses dan keterampilan teknologi yang dapat memburuk kesenjangan sosial dan ekonomi jika tidak diatasi. Selanjutnya adalah perubahan struktur pekerjaan. Perubahan struktur pekerjaan dalam industri 4.0 dan Society 5.0 melibatkan penggeseran ke pekerjaan berbasis teknologi, of course, yang memerlukan pelatihan ulang dan pengolahan transaksi untuk melindungi hak pekerja. Yang terakhir adalah isu etika AI. Isu etika AI melibatkan bias algoritma, privasi data, dan pertanggungjawaban keputusan yang memerlukan regulasi dan of course dan transparansi untuk penggunaan yang adil. Selanjutnya adalah masa depan integrasi industri 4.0 dan Society 5.0. Saya membaginya menjadi
3, yaitu sinergi data kedua konsep, terus contoh implementasi berbagai negara, dan terakhir adalah potensi solusi masalah global. Sinergi antara Industri 4.0 dan Society 5.0 terletak pada pemanfaatan teknologi secara canggih untuk meningkatkan efisiensi industri dan kualitas hidup, menciptakan sistem yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah contoh implementasi di berbagai negara. Contohnya adalah implementasi meliputi Jerman dengan otomatisasi industri, Jepang dengan solusi sosial berbasis teknologi, Amerika Serikat dengan otomatisasi dan AI dalam rantai pasokan, dan Belanda dengan inisiatif Smart City untuk kualitas hidup dan keberlanjutan. Terakhir, potensi solusi masalah global. Industri 4.0 dan Society 5.0 dapat mengatasi masalah global dengan meningkatkan efisiensi keterberlanjutan melalui industri yang canggih seperti AI dan IoT untuk menangani tantangan seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan. Untuk kesimpulan, dalam presentasi mengenai Industri 4.0 dan Society 5.0, kita membahas bagaimana kedua konsep ini saling melengkapi untuk menghadapi tantangan global, peningkatan kualitas hidup. Industri 4.0 fokus pada otomatisasi dan digitalisasi proses industri. Sementara Society 5.0 berfokus pada integrasi teknologi dan untuk kesejahteraan sosial dan keberlanjutan. Sinergi antara keduanya menciptakan sistem yang lebih efisien, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, implementasi global, dan menunjukkan bagaimana negara menerapkan teknologi untuk solusi industri dan sosial. Dan potensi keduanya dalam mengatasi masalah global melalui efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan. Berikut sumber dari presentasi saya, yaitu beberapa website. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya kalau jika ada salah pengucapan atau kekurangan materi yang telah saya sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.